Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PPL 0 SDN 065 Cihampelas Universitas Pendidikan Indonesia pada PPG Prajabatan 2024. Di sini kami akan membahas mengenai modul ajar buatan kami untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Cantika Andriani Rahmana. Lalu yang kedua ada Dea Widya Rizky. Lalu yang ketiga ada Delia Nadifa Rahma. Lalu yang keempat ada Eni Rahayu. Serta yang kelima saya sendiri, Fadila Raihan. Kita akan membahas yang pertama itu mengenai identitas sekolah dulu ya, yaitu instansinya tentu saja di SDN 065 Cihampelas Bandung. Lalu tahun penyusunannya itu di tahun 2024. Jenjang sekolahnya adalah sekolah dasar. Terus mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial pada fase B kelas 4. Lalu di sini materinya mengenai pada bab 6 mengenai Indonesiaku kaya budaya. Topiknya itu tentang kekayaan budaya Indonesia. Alokasi waktu yaitu 3 JP. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai kompetensi awal. Yang pertama itu ada mengidentifikasi keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bernalar kritis, yaitu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, serta mengolah informasi ataupun gagasan. Yang kedua yaitu bergotong royong, seperti melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Lalu yang ketiga yaitu kreatif, ya, seperti menghasilkan gagasan yang orisinal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sarana dan prasarana. Adapun sumber belajarnya adalah buku siswa dan guru Kemendikbud Ristek 2021 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Sekolah Dasar kelas 4. Lalu target peserta didik adalah peserta didik reguler. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, yang mana juga menggunakan metode pendekatan saintifik. Juga di sini media pembelajarannya ada video pembelajaran Asian Games, lalu juga ada lembaga kerja peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi inti, yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama itu mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki dengan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Lalu membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk mengawali pertanyaan yang diajukan. Lalu yang ketiga, memproses, menganalisis data dan informasi. Lalu yang keempat, mengevaluasi kesimpulan dan merefleksikannya. Lalu yang kelima, mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya ada B, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia, mengetahui faktor penyebab
keberagaman di Indonesia dan menerapkan sikap menghargai keberagaman lingkungan. Lalu untuk C, tujuan pembelajaran pada modul ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Lalu ada D, pemahaman bermakna. Meningkatkan kemampuan peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Lalu untuk E, pertanyaan pemantik. Di sini terbagi menjadi 2, di antaranya yang pertama, apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia? Dan yang kedua, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Lalu ada kegiatan pembelajaran. Dalam modul ini terbagi menjadi 3 bagian, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Karena pembelajaran pada modul ini berfokus pada murid, maka kelompok kami menuliskan deskripsi yang berfokus pada murid, seperti pada kegiatan pendahuluan, mengucapkan salam kepada siswa, lalu siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan, lalu mengecek kehadiran siswa dan mengecek kelengkapan belajar, posisi, dan tempat duduk. Lalu siswa dikondisikan ke dalam situasi belajar yang kondusif. Siswa diajak melakukan pembiasaan membaca sebanyak 10 menit, lalu siswa diberi pertanyaan terkait materi apa yang sebelum dibahas. Lalu ada tahap orientasi pada kegiatan pendahuluan. Ini merupakan bagian dari apersepsi, yaitu siswa diajak untuk melakukan kegiatan apersepsi dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan 3 pertanyaan. Dan di sini bisa dibaca pertanyaannya itu, apakah siswa pernah mengikuti acara budaya di lingkungan seperti sisingaan, atau apakah siswa pernah mendengar lagu Manuk Dadali, dari manakah lagu tersebut berasal? Lalu siswa menjawab, dan baju kebaya yang sering digunakan adalah baju adat wanita dari daerah Jawa Barat. Lalu untuk baju adat pria di daerah Jawa Barat itu apa? Nah, di pendahuluan ini siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan dalam pembelajaran. Baik, pada bagian apersepsi juga, siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan dalam pembelajaran. Di antaranya ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia? Lalu siswa diberikan pertanyaan yang kedua, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga keanekaragaman budaya? Yang keempat, bagaimana jika negara lain mengklaim salah satu keanekaragaman yang dimiliki oleh kita? Lalu yang terakhir, kebudayaan apa saja yang kalian ketahui berikut dengan setiap nama pulaunya, bagaimana menjaga keanekaragaman budaya Indonesia. Di sini murid menjawab soal-soal berikut untuk menjadikan salah satu pemahaman sebelum pembelajaran. Baik, selanjutnya pada kegiatan pendahuluan, setelah itu siswa diajak untuk berdiskusi agar siswa bisa mengemukakan pendapat terlebih dahulu. Lalu siswa menyimak penjelasan tentang kekayaan budaya Indonesia. Lalu siswa memperhatikan penjelasan mengenai kemampuan yang diharapkan dapat dicapai setelah pembelajaran selesai. Dan tahap terakhir pada kegiatan pendahuluan, siswa memperhatikan bentuk penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama ada tahap mengorganisasikan siswa. Di sini pertama-tama siswa diberikan waktu untuk mendengarkan penjelasan tentang keragaman budaya di Indonesia. Kemudian siswa mengidentifikasi budaya yang ada pada video pembukaan Asian Games. Nanti videonya akan dilampirkan dan siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari video yang dipakai.
Lalu siswa mendengarkan penjelasan tentang keragaman budaya di Indonesia. Di dalamnya PowerPoint, di antaranya ada makanan khas, baju adat, dan rumah adat. Baik, selanjutnya siswa diberikan waktu untuk berdiskusi secara berkelompok terbagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing perwakilan kelompok mengambil satu kertas yang di dalamnya terdapat nama pulau besar untuk di-polling. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan Papua. Siswa diberikan LKPD dan menyimak penjelasan guru mengenai instruksi pengerjaan LKPD. Kemudian, siswa diarahkan untuk mencari tahu budaya di setiap pulau tersebut seperti suku, bahasa, rumah, adat, makanan khas, senja tradisional, dan kesenian. Kemudian ada tahap membimbing penyelidikan kelompok. Di sini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu siswa dibimbing oleh guru untuk mengenali informasi mengenai kekayaan budaya Indonesia dengan menggunakan atlas. Yang kedua, siswa dibimbing oleh guru dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Rizky. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kegiatan inti, yaitu tentang mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk dapat menemukan jawaban-jawaban yang dapat diterima dan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh. Selain itu juga, peserta didik berdiskusi dengan rekan kelompoknya untuk menyelesaikan atau menemukan jawaban dari LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah disediakan oleh guru. Yang selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, perwakilan kelompok ini memaparkan hasil yang sudah diperoleh, jawaban-jawaban apa yang sudah didapatkan, dan apa yang sudah dikerjakan. Setelah itu, guru memberikan apresiasi untuk kelompok-kelompok yang sudah berusaha menjawab dan menyelesaikan LKPD yang ada. Setelah itu, guru memberikan penguatan dan pengarahan terhadap materi yang sudah diselesaikan agar peserta didik mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait LKPD ataupun materi yang sedang dibahas. Setelah itu, siswa bersama guru ini menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, di mana kekurangannya dan pengetahuan baru apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Setelah kegiatan pendahuluan, lalu ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, seperti pada umumnya, guru dengan peserta didik melakukan refleksi atau menyimpulkan pembelajaran mengenai materi atau teks yang sudah dibahas. Siswa melakukan refleksi kegiatan dengan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru, seperti apa saja yang telah dipahami siswa, bagaimana perasaan mereka ketika melakukan proses pembelajaran, apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran, atau adakah materi yang masih belum dipahami oleh setiap peserta didik, ataupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, selain itu juga, setelah melakukan refleksi tersebut, siswa ini menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran yang telah dilakukan, dan materi apa yang sudah didapatkan. Selain itu juga, pada kegiatan penutup ini, guru mengajak setiap peserta didik untuk dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran pada saat itu. Selain itu, pada kegiatan penutup juga, guru memberikan kedisiplinan kepada setiap peserta didik, seperti perlu merapihkan alat tulis yang sudah digunakan, perlu mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, guru juga menjelaskan aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.
Seperti pada umumnya juga, pada kegiatan penutup ini biasanya guru mempersilahkan setiap peserta didik untuk berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Pada tahap asesmen ini, guru mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Penilaian yang dilakukan kepada peserta didik ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Adapun tabel penilaian sikap yang terdapat pada modul ajar ini meliputi religius, tanggung jawab, kerjasama, mandiri, disiplin, dan kreatif. Di sini nama anak dituliskan satu-satu dan diberikan nilai sesuai dengan poin yang sudah tersedia di rubrik penilaian karakter. Pada rubrik penilaian karakter ada 4 kriteria untuk menentukan berapa nilai atau skor yang dimiliki oleh peserta didik pada aspek religius, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, disiplin, dan kreatif. Nah, apakah peserta didik itu sudah memiliki nilai sikap religius atau yang lainnya? Yang kedua, apakah peserta didik sudah menunjukkan usaha untuk memiliki nilai tersebut? Yang ketiga, apakah peserta didik mau untuk dibimbing untuk bersikap atau memiliki nilai karakter tersebut? Dan yang terakhir, apakah peserta didik tidak ada kemauan untuk memiliki nilai karakter tersebut? Selanjutnya ada tabel penilaian keterampilan. Untuk menentukan nilai keterampilan, di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, melakukan kerjasama secara aktif saat melakukan diskusi. Yang kedua, ada penggunaan kalimat yang efektif dalam melaporkan. Indikator bahwa peserta didik telah memenuhi kriteria pertama, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama secara aktif saat melakukan diskusi dengan baik. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi kriteria pertama, yaitu peserta didik belum menunjukkan sikap kerjasama secara aktif saat melakukan diskusi. Yang kedua, indikator bahwa peserta didik telah memenuhi kriteria tersebut, yaitu peserta didik dapat menggunakan kalimat yang efektif dalam melaporkan. Kemudian untuk aspek yang belum memenuhinya, yaitu peserta didik belum dapat menggunakan kalimat yang efektif dalam melaporkan. Yang terakhir ada tabel kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada kriteria yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indikator bahwa peserta didik telah melampaui kriteria pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia serta menuangkan pemahaman dengan logis. Kemudian indikator peserta didik telah memenuhi tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya serta menuangkan pemahaman dengan logika berpikir yang belum runtut. Kemudian indikator belum memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik belum menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya serta menuangkan pemahamannya dengan logis. Berikutnya kriteria yang kedua untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Indikator bahwa peserta didik telah melampaui ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya dengan logis. Kemudian indikator
peserta didik telah memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya dengan logika berpikir yang belum runtut. Lalu, untuk indikator yang belum memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik belum dapat menjelaskan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya dengan logis. Yang terakhir, kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Indikator bahwa peserta didik telah melampaui ketercapaian tujuan pembelajaran yang ketiga ini, yaitu peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya dengan logis. Kemudian, indikator bahwa peserta didik telah memenuhi ketercapaian pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya dengan logika berpikir yang belum runtut. Yang terakhir, indikator belum memenuhi tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik belum dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya dengan logis. Nah, selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik mengenai topik Indonesiaku Kaya Budaya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi penjelasan dari teman saya mengenai lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat nama kelompok, juga nama anggota kelompok yang akan ditulis oleh peserta didik nanti. Kemudian di sini juga ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, gambarlah pulau sesuai nama kelompok. Yang kedua, cari tahu ragam budaya di setiap provinsi pada pulau tersebut, yaitu meliputi suku, rumah adat, makanan khas, dan pakaian adat. Kemudian di lembar kerja peserta didik yang ketiga, meliputi petunjuk pengerjaannya, cari tahu ragam budaya di setiap provinsi pada pulau tersebut minimal 3 provinsi, yang terdiri dari kebudayaan, terdiri dari suku, rumah adat, makanan khas, dan pakaian adat. Dari provinsi mana saja, itu sebanyak 3 provinsi. Kemudian yang terakhir yaitu soal evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran selesai. Topiknya itu tentang kekayaan budaya Indonesia. Di sana terdapat nama dan kelas yang harus diisi oleh peserta didik. Kemudian terdapat 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Pertanyaan pertama, apa saja keanekaragaman budaya Indonesia? Yang kedua, mengapa budaya Indonesia beraneka ragam? Yang ketiga, sebutkan keanekaragaman budaya Indonesia yang kalian ketahui. Keempat, faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Kemudian yang kelima, bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia? Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.